pemimpin. Al-khutbatu al-masru'atu asyarah. Khutbah yang disyariatkan itu ada 10. Jadi khutbah itu bukan hanya khutbah Jumat, ada banyak khutbah, di antaranya khutbatul Jumat, khutbah solat Jumat, wa Idul Fitri, khutbah solat Idul Fitri, wa Idul Adha, khutbah solat Idul Adha, wal kusuf, khutbah solat gerhana matahari, wal khusuf, khutbah solat gerhana bulan, wal istisqa, khutbah ketika solat istisqa, wa arba'un fil had bi Makkah fi yaumis sabi al musamma yaumaz zina, wa bil arafah wa bil mina, kemudian wa fi yaumil nafar awal. Sisanya ketika haji, yaitu ketika di padang Arafah, kemudian ketika di Mina, dan ketika di nafar awal. Itu tempat-tempat di mana disyariatkan untuk khutbah. Surutul khutbatain, surut syarat sahnya khutbah. Yang tadi rukunnya khutbah. Nah ini sekarang syarat sahnya khutbah. Siapa yang khutbahnya sah? Kalau di khutbah itu siapa? Ada 12. Yang pertama zukuroh, laki-laki. Walaupun pandai pidato, ya, walaupun hebat berpidato, tapi kalau perempuan tak sah. Sekarang ada aliran khutbah boleh perempuan, kata. Ya, itu aliran apa tu? Aliran sungai itu, bukan aliran Islam. Syaratnya khotib itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Asal khotibnya perempuan hancur pada khusyuk ya. Yang Jumatanan apa pergi muda berbincu apa pergi ya dah. Hilang cerita Jumatan. Tinggal tu beliau-beliau mah yang di depan ya. Ngantuk pun hilang kali ya dah. Karena syaratnya sahnya Jumat adalah laki-laki ya. Perempuan tak sah Jumatan. Khutbah tak sah. Syaratnya khotib itu harus laki-laki. Kemudian syaratnya khotib lagi at-taharatu anil hadasain al-asghar wal akbar. Syaratnya khotib adalah yang kedua harus suci ya dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jangan sampai terkentut ya, kemudian lanjutkan khutbahnya. Sampai selesai tak sah ya. Buang angin ya, hadas ya. Kemudian langsung lanjutkan khutbahnya tak sah, karena syarat sahnya khotib ya adalah harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Kelupaan, ya, junub, ya, lupa mandi hadas besar, tak tahu tugas khutbah, sampai ke mimbar baru ingat, udah tadi tu belum mandi, tak ada orang yang tahu ni, lanjutkan dia lah. Gimana hukum jadi? Ya, kalau dia tidak menceritakan, dia mah berdosa. Ya. Khutbah tak sah, tapi yang tak sah yang khotib, yang lain sah kalau dia tak bercerita. Barangkali kelupaan saking semangatnya pergi khutbah, tak tahu lupa belum mandi. Tak sah karena harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, at-taharatu anin najasah fi thawb wal badan wal makan. Rukun yang kedua tadi, fa idza ahdasa fi asna'ihi tawaddu'a wasta'nafa fil minal jadid. Nah, seandainya tengah-tengah khutbah kentut gimana? Ini kan mungkin saja. Tengah-tengah khutbah terkentut. Karena mungkin tengah sakit perut atau mungkin tengah masuk angin, tak tertahan-tahan terkentut gimana tengah khutbah? Ya, langsung turun dari mimbar, wuduk, ulangi lagi khutbahnya. Tak usah heboh, tak usah heran. Biasa, nama gak manusia. Nama manusia ni mungkin terjadi. Mungkin tengah sebelum khutbah tersalah makan ni tak. Akhirnya ketika khutbah sakit perut, akhirnya kentut tengah-tengah khutbah, tak usah heboh, turun mimbar, wuduk, ulangi khutbahnya, tak masalah. Jadi kalau terjadi ya, berhadas kecil ataupun keluar hadas ketika tengah-tengah khutbah, langsung berwuduk, langsung ulangi lagi, ulang dari awal.
Karena syaratnya khutbah, syaratnya khotib adalah harus suci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau lupa mandi gimana? Ya mandi lo, berarti ulangi khutbah. Kalau tidak ada gantinya, kalau ada gantinya gantilah. Lama soalnya mandi itu ya. Kemudian yang ketiga, at-taharatu anin najasah fi saubi wal badani wal makani. Harus suci dari najis. Syaratnya khotib lagi ya, adalah harus suci dari najis, baik pada pakaiannya, badannya atau tempatnya. Nah, jadi kalau khotib misalnya ya, tijak tai cecak, kadang-kadang ada sebagian masjid itu banyak tai cecaknya, kalau jarang dibersihkan, akhirnya khotib tertijak tai cecak, tidak sah khutbahnya. Jadi kalau ketahuan khotib cepat-cepat dibersihkan. Tengah-tengah khutbah ada yang kasih tahu misalnya ada tai cecak. Turun dari mimbar, bersihkan dulu baru naik lagi. Ulangi khutbahnya. Kenapa? Karena syaratnya khotib harus suci, baik bajunya atau badannya atau tempatnya dari yang namanya najis. Ai taharatus saub, saubul khotib wa badanihi wa makanihi alladhi yubasirhu minan najasah. Harus bajunya harus suci ya, badannya juga harus suci, tempat dia khutbah itu harus suci. Kalau di sebagian tempat macam mimbarnya ada tai cecak gimana? Yang penting jangan tersentuh, jangan ditijak, jangan dipegang. Kadang sebagai tempat tu ya, tempat mimbarnya ada banyak tai cecaknya. Kalau kita tugas khutbah seperti itu ya, kalau bisa dibersihkan, bersihkan dulu. Yang penting jangan tersentuh, jangan dipegang ketika kita khutbah. Kenapa? Itu tadi, karena syaratnya khutbah pakaiannya, badannya, tempatnya harus suci dari najis. Kemudian syarat daripada khutbah yang berikutnya, khotib yang berikutnya, satrul aurat. Khotib harus nutup aurat. Falawing kasafa wa madha waqtun yumkinu ayyastura falam yasturoha batalatil khutbah wa wajaba i'adatuha. Seandainya khotib terbuka auratnya tengah-tengah khutbah, mungkin terlolong sarungnya, ada cepat-cepat dinaikannya, maka khutbah batal, wajib diulangi. Atau tertiup angin ya, terbuka sarungnya misalnya, ada cepat-cepat ditutup. Kalau cepat-cepat ditutup tidak masalah. Tapi kalau sampai terbuka auratnya lama tidak ditutup, maka khutbah batal. Itu syarat khutbah khotib yang keempat. Yang kelima, al-qiyamu ala qadir fa in aziza 'anil qiyam khotaba jalisan. Syarat yang berikutnya, khotib harus dalam keadaan berdiri, tidak boleh duduk kecuali tidak mampu. Misalnya tugas khutbah ini tidak mampu berdiri karena stroke, tidak ada orang lain lagi yang khutbah, hanya dia yang khutbah. Kalau memang tidak mampu berdiri, kalau berdiri kepalanya ngambang, malah tumbang, malah heboh Jumatan, boleh duduk. Tapi syaratnya memang betul-betul kalau memang tidak bisa berdiri sama sekali. Tapi kalau bisa berdiri, harus berdiri. Bisa berdiri kok khutbahnya duduk, tidak sah. Yang keenam, julus bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah wal afdal ay yakuna biqadri suratil ikhlas fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Syarat yang keenam daripada syarat khotib adalah harus ada duduk antara dua khutbah. Karena syaratnya khutbah itu harus dua kali ya. Khutbah pertama, khutbah kedua, maka antara dua khutbah itu penyelingnya harus ada duduk. Nah, duduk ini juga merupakan rukun ya.